warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik tema 1 kelas 6 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ini adalah 10 negara ASEAN yang telah kita pelajari di pembelajaran pertama. Semoga anak-anak masih mengingatnya. Sekarang kita akan mempelajari kondisi geografis di negara yang bergabung dengan ASEAN. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari kondisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian letak astronomis 6 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 145 bujur timur. Iklimnya tropis, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Untuk negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur, mempunyai iklim tropis khatulistiwa. Brunei terdiri atas pada 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayahnya ini terdapat Teluk Brunei. Untuk negara selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia mempunyai letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Dengan kondisi geografisnya, Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Negara selanjutnya adalah Filipina, di mana Filipina terletak di 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 121 derajat bujur timur. Mempunyai iklim tropis basah. Kondisi geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik.
Kita beralih ke negara selanjutnya, negara Kamboja, di mana Kamboja terletak di 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai iklim tropis basah dan kering. Dengan kondisi geografisnya, bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Untuk negara berikutnya adalah negara Myanmar, di mana Myanmar terletak di 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Myanmar mempunyai iklim tropis. Kondisi geografisnya, negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Negara selanjutnya adalah Vietnam, di mana Vietnam terletak di 8 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Vietnam mempunyai iklim bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Dengan kondisi geografisnya, secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, barisan Pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian garis pesisir pantai yang sempit antara barisan Pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Negara berikutnya adalah negara Laos. Laos terletak 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Laos mempunyai iklim bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Dengan kondisi geografisnya, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura mempunyai iklim tropis. Dengan kondisi geografisnya, luasnya hampir sama dengan kota Jakarta. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Thailand mempunyai iklim tropis. Dengan kondisi geografisnya, Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, anak-anak, itu tadi keadaan geografis negara-negara yang mengikuti ASEAN. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.